Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua nggak akan bahas yang aneh-aneh. Gua nggak bahas yang biasa gua bahas. Gua nggak bahas tips, gua nggak bahas tutorial. Gua nggak bahas masalah videografi, gua nggak bahas masalah kamera. Tapi gue sekarang akan bahas tentang raket badminton. Mungkin sedikit agak membingungkan karena beberapa minggu ini gue lagi senang benar main badminton karena dalam 2 tahun terakhir ini berat badan gue sedikit naik. Penyebabnya sebenarnya bukan masalah gue makan yang terlalu rakus atau makan yang melanggar protokol atau bagaimana, tapi 2 tahun ini gue satu olahraga tuh jarang banget, kedua masalah istirahat tuh kacau. Nah jadi beberapa minggu ini gue mulai gabung sama teman-teman di kantor untuk main badminton. Awalnya gua kira tuh raket tuh semua sama, yang membedakan tuh harga. Kalau harga makin bagus berarti raket tuh makin bagus gitu. Jadi kalau misalnya harganya di atas juta mungkin lebih bagus daripada yang di bawah sejuta. Tapi setelah gua tanya-tanya dan setelah gua searching, ternyata nggak semua raket mahal tuh cocok sama kita. Artinya memang raket itu sesuai dengan karakteristik kita gitu. Nah, gua coba searching nih raket dari berbagai merek. Sebenarnya gue tertarik banget tuh dengan merek-merek kayak Yonex, kayak Li-Ning yang terkenal lah istilahnya. Tapi satu yang jadi kekhawatiran gue adalah merek itu semakin terkenal pasti banyak yang KW dan palsunya. Nah, gue kepengen walaupun punya raket yang nggak terlalu mahal, yang nggak terlalu terkenal tapi original. Nah, untuk itu saat ini di depan meja gue ini udah ada raket yang akan gue unboxing. Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang unboxing juga, karena sebenarnya udah sempat gua buka untuk ngecek benar atau enggak, lengkap atau enggak. Tapi kali ini untuk demi kepentingan video ini gua akan pura-pura unboxing lah. Jadi raket ini gue beli di Tokopedia, di toko Heboh Store. Jadi toko Heboh Store tuh kalau gua lihat ini lumayan lengkap. Lalu pilihan raketnya juga banyak dan harganya relatif lebih bersahabat dibanding toko lainnya. Tapi gua nggak akan bahas sejauh itu masalah Heboh Store. Nah, jadi gue mau cerita dulu. Gua beli ini pakai apa nih? Ekspedisi Antar Aja. Ekspedisi Antar Aja ini memang sih dari gua Senin ya. Senin itu gua bayar tuh malam Senin. Tapi harusnya kemarin sudah sampai, tapi karena belum sampai akhirnya gue jemput ke drop pointnya. Oke, kita langsung buka aja ya. Jadi kemasannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti mengharapkan dengan kemasan yang lain, itu ya gue harap nggak terlalu ekspektasi lebih ya. Pasti kemasannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di dalam itu nanti ada raket. Nah, kebetulan gua ini kita taruh dulu. Kebetulan gua raket ini serinya adalah APAC Featherweight 300 for extra damping function. Nah, jadi inilah raket yang gua beli. Gua nggak beli Yonex, gua nggak beli Li-Ning yang mungkin secara merek lebih terkenal. Gue sih untuk pemula ya, gue lebih realistis untuk milih merek yang nggak seterkenal mereka, tapi gue kepengen barang itu original gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kalau misalnya nanti gue zoom, ini ada hologramnya. Lalu di sini ini ada tulisan UK. Raket ini gue beli sekitar dengan harga 425.000. Jadi batangan aja ya. Jadi raket ini hanya batangan aja. Nah, warnanya ini hitam. Sekali lagi ini mereknya bukan mereknya, tipenya APAC Featherweight 300. Dari namanya pun feeder itu sayap ya kalau nggak salah. Dari namanya pun kita bisa menduga kalau raket ini nih raket ringan. Kenapa gue pilih ringan? Jadi gue beberapa hari sebelumnya itu pernah latihan pakai raket dengan berat 140 gram dan tangan gue sakit semua. Jadi gue pengen coba dengan raket yang enteng ini, ya mungkin lebih cocok ke defense mungkin ya. Karena gue untuk
Untuk smash gue belum jago, dan ya jujur aja untuk teknik dasar pun gue masih belajar banget, karena ya baru beberapa minggu ini gue belajar kan. Lalu gue untuk senar sendiri gue pakai Kizuna D61. Nah, ini kalau untuk review Kizuna D61 ini udah banyak ya di YouTube ya. Tapi gue cuman sedikit mau ngasih tahu kalau Kizuna D61 ini kalau menurut review bagus, mungkin setara dengan BG66 Ultimax mungkin ya. Ya yang seri premiumnya Yonex gitulah. Tapi gue juga belum tahu persis ya, karena gue baru coba nih, nanti belum ke lapangan, jadi gue belum bisa cerita apa-apa. Kalau untuk rakit ini sendiri secara bobot ini sangat ringan. Kalau secara spek itu beratnya yaitu cuma 75 gram plus minus 3. Kalau dibeginikan ini ya dia tidak terlalu lentur, artinya ini medium ya, kalau bahasa ininya speknya medium. Terus untuk balance pointnya dia head heavy di 300 mm plus minus 3 ya. Jadi ini berat di kepala, dan juga setelah gua coba ya, ini pakai tangan memang nggak ini ya, nggak terlalu akurat ya, tapi ini gua ngerasa memang lebih berat di kepala. Oke, untuk senarnya ini pun belum bisa gua kasih review apa-apa, karena memang gue belum coba. Cuman tadi sempat gue coba pakai ini. Nah, bunyinya enak nih. Kalau dari bunyinya enak. Terus dari harga 425 itu gue dapet towel grip seperti ini nih, towel grip. Nah ini. Nah, ya. Terus mungkin segitu dulu ya untuk unboxing raket Apax Featherweight 300. Kalau untuk yang lain-lain gue belum bisa ngomong banyak, karena kenapa gue bikin video ini, karena gue ngelihat kalau untuk di Indonesia di YouTube itu gue cari untuk Apax Featherweight ini nggak ada referensi, jadi gue awalnya agak ragu juga gitu. Cuman ini gue ya coba nih ya, gue lagi coba, siapa tahu cocok raket ini buat gua. Mungkin kalau gua sudah pakai beberapa minggu atau beberapa bulan dan bisa kasih kesimpulan, mungkin yang gua akan bikin video lagi untuk kalian. Jadi segitu dulu ya unboxing dari raket Apax Featherweight 300, dan terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah like, gue ucapin terima kasih banyak, karena dukungan kalian sangat berharga buat gua untuk terus berkembang dan terus semangat untuk bikin video. Gue Om Nur pamit dan sampai jumpa. Bye bye.